Oke, Sobat K, terima kasih banyak untuk Anda yang kali ini masih setia mendengarkan K Radio Jember di 102,9 FM. Tentunya masih bareng saya Dewi Intriani dan spesial menyambut Idul Fitri Sobat. Kita kali ini kedatangan tamu dari Simalab. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Sobat K untuk pagi hari ini. Tentu tips menjaga kesehatan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tadi saya udah nyapa Dr. Stella, di mana beliau adalah dokter umum dari Simalab. Saya akan sapa kembali karena tadi ada kendala teknis. Ada Mbak Ripka, apa kabar? Halo Mbak. Kabar baik Kabar ya Mbak. baik. Oke, gimana nih? Nggak mudik untuk tahun ini? Mudik Mbak. Mudik besok ya, pagi. besok pagi. Iya. Oke, kita akan bahas nih Sobat K, tips menjaga kesehatan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah Sobat, kalau kita puasa udah pasti ya, banyak hal yang kita lakukan, menjaga pola makan udah pasti gitu ya Sobat K. Nah, pertanyaannya ketika Lebaran nanti, karena semua makanan itu benar-benar ada gitu ya. Betul, Mbak. Nanti kita akan tanya-tanya ke Dokter Stella. Sobat K boleh tanya-tanya, semisal takut kolesterol, cara mencegahnya kayak gimana? Boleh kali ya Dok ya? Boleh banget dong. Boleh banget. Oke, sebelum saya ke Dokter Stella, saya mau tanya-tanya dulu nih soal Simalab. Mbak Ripka, lokasi Simalab di mana nih tempatnya? Ya, lokasi Simalab sendiri ada di Jalan Gajah Mada nomor 199 Kaliwates Mbak. Lebih tepatnya mungkin di seberangnya Bank Indonesia. Oke, pasti untuk sebagian warga Jember udah tahu banget pasti. Pasti familiar banget sih, Mbak, Familiar. sama Jalan Gajah Mada sendiri Jalan itu. Gajah Mada Iya. soalnya. Oke, Sobat K, lalu juga kalau kita ngomongin Simalab, Simalab ini apa? Yang pasti Sobat K kalau jalan di Gajah Mada, tengok kiri udah tahu Simalab. Jadi Simalab ini adalah laboratorium yang berdiri sejak kapan nih Mbak? Iya. Jadi laboratorium klinik SIMA sendiri itu Mbak, kita itu berdiri di tahun 1987. Jadi dulu 87. namanya bukan laboratorium klinik SIMA. Jadi dulu kami berdiri dengan nama Laboratorium Medis Citra. Nah, tahun 1997 itu kami beralih ke laboratorium klinik SIMA. Nah, untuk di Jember sendiri Mbak, ini kami memang mungkin untuk orang-orang Jember masih baru mengenal kami sih, tapi ya nggak cukup baru-baru banget sih. Jadi kami di Jember ini sudah kurang lebih mau jalan 5 tahun Mbak, gitu. Oke, udah mau jalan 5 tahun. Betul. Dan udah ada berapa cabang Mbak Ripka kalau Simalab? Iya, jadi untuk cabang kita sendiri ada 4 nih Mbak, teman-teman semuanya. Jadi untuk pusat kami ada di Malang, gitu. Ada di Malang itu ada pusatnya ada 2 di Jalan Ciliwung sama Jalan Tangkuban Perahu. Lalu cabang yang berikutnya mengikuti Kediri, lalu di Jember ini, dan kemudian yang paling baru ini kami di Tulungagung Mbak, baru tahun lalu opening. Doakan semoga semakin banyak nih cabang-cabang SIMA Mbak. Apalagi gitu. kita tahu gede banget kalau di Jember ya Sobat K, di Iya. depan Bank Indonesia nih. Beberapa mungkin yang udah sering ke Simalab pasti mantengin terus, lagi pengen tahu kita bahas apa buat pagi ini. Kita bahas tips menjaga kesehatan menyambut Hari Raya Idul Fitri nih Sobat. Bagaimana persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan Sobat K, utamanya gimana caranya tetap sehat setelah puasa Ramadan. Oke, saya akan ke Dokter Stella. Dokter, kalau kita ngomongin soal Lebaran nih, agar badan kita sehat nih Dokter, hal yang perlu masyarakat atau kita perhatikan itu apa sih Dokter? Oke, jadi kalau misalnya ngomongin Lebaran ya pasti, wah pikirannya udah banyak makanan enak gitu ya. Rendang pikiran saya, rendang. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau dari segi makanan ya, itu ya makan itu tetap kita harus secukupnya. Lalu diatur ya, mulai dari porsinya, terus jadwalnya juga harus teratur ya, tetap sesuai jadwal. Lalu ada hal-hal yang mungkin juga perlu diperhatikan itu. Nah, kalau bicara Lebaran itu juga identik dengan mudik. Ya. Jadi kalau mudik ini ya mungkin ada juga yang rumahnya dekat, ada juga yang jauh. Nah, kalau jauh kan otomatis perjalanan jauh tuh. Yang perlu diperhatikan apa? Nah, yang perlu diperhatikan jangan lupa asupan cairan ini tetap tercukupi. Oke, air putih. Ya, gitu. air putih tetap meskipun perjalanan jauh kan mungkin fokus dengan jalannya terus kita lupa minum seperti itu. Jadi tetap yang pasti perhatikan cairan ya, cairan tetap harus tercukupi. Lalu kalau bicara perjalanan jauh juga yang perlu diperhatikan adalah tetap kita harus istirahat cukup. Jadi waktu berkendara, apalagi yang nyetir nih ya,
itu jangan berkendara saat ngantuk. Oke. Bukan tidak boleh ngantuk ya, tapi kalau ngantuk ya kita melipir dulu lah ke rest area gitu. Seperti itu yang perlu diperhatikan, yang mungkin sering dilupakan juga. Oke, jadi minum air putihnya benar-benar harus tepat, istirahatnya harus tercukupi begitu ya dokter betul. ya. Terkait minum air putih sendiri, kalau kita melakukan perjalanan itu berapa banyak dokter yang harus diminum dan lain sebagainya? Nah sebenarnya kebutuhan cairan ya emang tergantung tiap-tiap orang, tapi juga harus diperhatikan kalau semisal ada riwayat gangguan di fungsi ginjal ataupun ada gangguan di jantung, itu yang asupan cairan juga perlu diperhatikan. Tapi kalau semisal pada orang normal nih ya setidaknya kalau di perjalanan ya tergantung ya, tetap kita minum itu seperti seharusnya ya. Iya, betul. Jadi bukan karena kita perjalanan jauh terus banyak yang mikir, aduh hemat dikit-dikit aja lah minumnya biar nggak sering-sering kencing gitu ya. Iya benar-benar. Nah, apalagi kalau di tol kita harus minggirnya tuh nunggu rest area juga. Nah tapi itu juga nggak boleh berpikiran seperti itu karena itu nanti juga resiko ISK segala macam. Dan yang penting juga adalah jangan ditahan-tahan kencingnya. Betul. Oke, jadi selain menjaga asupan cairan nih Sobat K, kita juga perlu menjaga asupan makanan yang masuk di dalam tubuh kita ketika lebaran. Jangan sampai nih makannya kita terlalu berlebih. Ngomongin makanan berlebih, semisal makanan kita yang kita konsumsi terlalu banyak, itu bahaya nggak dokter? Bahayanya di mana nih? Oke. Sebenarnya kalau misalnya bilang berlebih ya, segala sesuatunya yang berlebih itu nggak baik. Nggak baik, Iya, jadi yang baik itu adalah yang cukup. Nah, gitu. Jadi apalagi ya kalau semisal bicarain bahayanya ya, ini ngomongin konteks makanan ya, makanan berlebih gitu ya. Otomatis kayak hal simpel yang bisa kita rasakan adalah kalau misalnya makan berlebih gitu ya. Hal yang pertama kali kita lihat apa? Aduh, timbanganku naik nggak ya? Itu saya. Banget kayaknya sih. Apalagi kalau cewek-cewek insecure ya berhubungan dengan timbangan. Nah itu, jadi ya memang sih momen Lebaran ini adalah momen bahagia ya. Jadi tapi kalau jangan sampai kita momen bahagia ini menjadi suatu yang bikin diri kita nggak sehat. Jadi harus diperhatikan hal-hal seperti itu. Oke, selain makanan berlebih, kadang kalau kita ngomongin lebaran itu identik dengan makanan berlemak nih dokter ya. Iya. Karena kayaknya nggak mungkin kita nggak makan makanan berlemak gitu. Apalagi kita berkunjung ke saudara A, menunya opor, ke saudara kita ke B ada rendang dan lain sebagainya. Kalau kita makan makanan berlemak, seberapa bahaya gitu, dan ada maksimal atau minimal nggak kita mengonsumsi itu dokter? Oke, kalau semisal lebaran ini kan memang biasanya kita silaturahmi ya. Betul. Terus ke keluarga-keluarga. Jadi biasanya yang nggak cuma satu rumah yang dikunjungin ya. Dan ya itu kita ya harus pinter-pinter lah mengatur itu semua ya. Jadi kalau semisal di rumah A gini ya, ada makanan enak gitu, jangan langsung kalap gitu ya. Jadi ya makan secukupnya. Kalau semisal memang setelah itu pun kita masih ada tujuan di tempat lain yang kemungkinan besar juga akan disuguhi makanan, ya kan. Jadi ya mungkin di rumah si A ya kita konsumsinya ya jangan terlalu banyak. Mungkin jangan juga, bisa lebih kurang dibanding porsi kita yang seharusnya. Juga nanti biar kalau ke rumah B juga sungkan ya kalau semisal nggak dimakan gitu-gitu. Jadi ya diatur aja. Dan porsinya dikit. Iya, disesuaikan aja ya. Iya betul. Terus ya juga yang perlu diperhatikan adalah kalau semisal ada orang-orang yang memang punya riwayat sebelumnya, riwayat sakit sebelumnya, apalagi riwayat sakit kronis ya. Entah itu ada riwayat jantung, diabetes, hipertensi kayak gitu-gitu, ya itu perlu perhatian khusus ya. Pastinya harus ada konsultasi sama dokter juga. Makanan-makanan apa yang perlu dihindari juga gitu ya dokter ya. Iya, betul. Tapi kalau ngomongin soal makanan, jangan khawatir takut kelaparan ya sobat. Karena pasti kalau lebaran itu pergi kemanapun pasti dikasih makanan nih sama saudara-saudara, sama tetangga-tetangga kita gitu. Tapi yang perlu diperhatikan dan yang perlu kita kontrol adalah jenis makanan yang perlu kita konsumsi di saat lebaran. Dokter, contoh makanan yang perlu dihindari dan dikontrol selama lebaran nanti. Ini
jenis makanan apa aja dokter? Oke, sebenarnya kalau dihindari terus nggak boleh sama sekali sih enggak ya. Yang tepat sih sebenarnya dikontrol. Dikontrol, oke. Iya, oke. Jadi ya memang ya kalau misalnya bicara lebaran tuh kayak opor, kue-kue kering, minuman-minuman manis gitu-gitu ya. Itu bukannya nggak boleh sama sekali. Oh, enggak, nanti takut ini takut itu. Sebenarnya segala sesuatunya kalau dikonsumsi secara cukup itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan. Jadi kalau misal nih kita makan opor gitu ya, ya yang perlu diperhatikan hal simple yang bisa adalah jangan terlalu banyak itu kuahnya itu loh. Karena kan dari santan ya, apalagi santan-santan yang diolah itu lemaknya semakin jenuh dan lain-lain. Terus yang perlu diperhatikan juga yaitu kembali lagi kalau semisal ada riwayat sakit sebelumnya. Jadi ini contohnya ya, kalau sudah ada riwayat diabetes atau kencing manis tuh ya. Nah, konsumsi kue-kue itu kan cenderung manis ya. Terus kayak minuman-minuman ya kayak cola, es buah dan lain-lain. Nah, itu ya bukannya nggak boleh sama sekali. Tapi ya porsinya itu pasti harus lebih sedikit dibanding yang nggak ada riwayat itu. Dan ya kalau misalnya kita bicara kencing manis ya, hal simpel tuh yang dihindari ya yang manis-manis. Yang manis-manis. Gitu. Mungkin kalau semisal kita disuguhi es buah dan lain-lain, mungkin ya jangan dihabiskan. Mungkin kita lebih milihnya ya air putih kayak gitu-gitu. Gitu kita bisa memilih porsi yang kita ambil, sobat. Intinya pada porsi yang dikatakan Dokter Stella, Sobat K. Dokter Stella ini adalah dokter umum dari Simalab, dan untuk pagi hari ini Sobat K, kita membahas tips menjaga kesehatan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anda boleh gabung tanya ke kita 0811 378 1029. Tadi kita udah bahas nih sobat, makanan apa aja yang nggak boleh dimakan selama Idul Fitri. Ternyata itu juga menyesuaikan ya dengan kondisi tubuh masing-masing individu, Sobat K. Makannya ya secukupnya aja, sesuai porsi. Semisal ada penyakit bawaan, ini harus menyesuaikan dengan apa yang dokter Anda katakan. Semisal nggak boleh makan santan, ya jangan makan ya. Oke. Kali ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, jenis penyakit yang perlu diwaspadai selama Lebaran ini apa aja dokter? Oke, kalau kita bicara penyakit ya, itu ada yang langsung bisa muncul, ada juga yang dalam jangka panjang. Nah, kalau semisal yang langsung muncul ini ya, apalagi kalau misalnya Lebaran kan identik dengan makan-makan enak, terus banyak tuh yang berlebih gitu ya. Nah, itu yang sering muncul itu adalah gangguan seperti lebih ke pencernaan sih. Jadi biasanya sering kali itu kalau momen-momen Lebaran itu banyak pasien-pasiennya itu datangnya dengan keluhan diare, terus entah mual, muntah, nyeri ulu hati, mungkin ya yang punya emahnya kambuh seperti itu. Itu yang bisa langsung muncul. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke, jadi yang banyak muncul sobatnya keluhan-keluhan itu biasanya dengan ciri-ciri gangguan pencernaan. Biasanya perut sakit gitu ya dokter ya. Mungkin makan kan kebanyakan ya. Pasti kan kita kalau makan over pun ya juga perut kerasa nggak enak gitu. Jadi nanti ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan langsung di Simalab Sobat K. Tips nih dokter agar kita terhindar dari penyakit saat Lebaran apa aja? Ya itu kembali lagi ya tadi ya, tipsnya yaitu melakukan pencegahan ya. Jadi ini bukan bicara tentang hanya Lebaran aja ya, tapi juga seterusnya gitu ya. Pasti kita harus menjaga pola hidup sehat. Mulai dari makanan yang kita makan itu dari jenisnya, terus dari jadwalnya itu kita proporsinya itu juga kita atur. Terus ya yang pasti juga diharapkan bisa aktivitas fisik seperti olahraga itu bisa juga rutin. Nggak selalu harus olahraga yang berat ya. Yang simple aja seperti entah jalan pagi atau jalan sore bareng-bareng keluarga gitu ya, atau bersepeda gitu, kayak seperti itu aja. Yang penting sih konsisten. Yang penting konsisten ya Sobat. Dan yang penting lagi adalah
medical check up. Jadi up, medical check up itu ya kita perlunya untuk screening ya, biar lebih tahu kondisi tubuh kita secara lebih mendetail. Oke, jadi setelah Ramadan atau sebelum Lebaran nanti atau setelah Lebarannya kita perlu nggak sih Sobat K melakukan medical check up? Kita akan bahas sesaat lagi, tentunya masih bersama Dr. Stella, dokter umum dari Simalab dan juga manajer marketing dari Simalab ada Mbak Rika. Pertanyaan bisa langsung Anda tanyakan di 0811 378 1029. Ada lagu dari Ekla menemani Anda Sobat K, tentunya kali ini di 102,9 FM K Radio Jember. Di K Perspektif ada saya Dewi Indriani. Sobat spesial, kali ini kita membahas nih Sobat K seputar tips menjaga kesehatan menyambut Hari Raya Idul Fitri, tentunya bersama Simalab Sobat K yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 199 Jember. Nah Sobat, kita wajib sehat setelah puasa Ramadan, makanya kita bahas nih buat pagi hari ini. Kalau tadi kenapa sih kita perlu perhatikan pola makan yang kita ambil, terus juga ketika Lebaran gimana cara mengatur pola makan kita, porsi makan kita, udah dijelasin sama Dokter Stella, dokter umum dari Simalab Sobat K. Tadi saya sempat tanya nih soal tips agar kita terhindar dari penyakit saat Lebaran apa aja. Yang jelas selain mengontrol, kita juga perlu melakukan pemeriksaan atau medical check up. Nah, kalau ngomongin medical check up, beberapa orang nih mungkin melakukan medical check up atau MCU, betul ya dokter ya? Ini ketika memang ada keluhan gitu, ternyata nggak perlu nunggu ada keluhan ya Sobat K, bahkan setelah Lebaran pun kita bisa datang untuk check up, misal kondisi kolesterol kita atau ada kesehatan-kesehatan yang lain. Mungkin selama mudik kita lelah atau apa, itu juga perlu nih. Oke, saya akan tanya nih Sobat K, setelah Ramadan dan sebelum Lebaran, kira-kira seberapa penting nih kita melakukan pemeriksaan dan tahu kondisi kita dengan medical check up ini dokter? Oke, kalau kita bicara medical check up ya, memang seringkali salahnya itu kita baru melakukan medical check up jika sudah ada keluhan gitu. Nah, bukan berarti ketika kita nggak ada keluhan itu bisa dijamin 100% nggak ada apa-apa sama tubuh gitu. Karena kadang memang nggak ada keluhan karena ada beberapa penyakit itu yang silent killer ya. Jadi muncul keluhan itu kalau sudah berat. Nah, terus ada juga tubuh itu melakukan kompensasi. Jadi bisa jadi nggak ada keluhan karena masih bisa melakukan kompensasi. Tapi sudah ada ketidaknormalan dalam tubuh. Maka itu sebenarnya medical check up itu dibutuhkan untuk screening sebenarnya ya. Jadi yang kalau misalnya bicarakan medical check up penting sebelum Lebaran itu karena biar kita nih bisa lebih tahu kondisi badan kita tuh seperti apa secara lebih detail gitu ya. Jadi kalau semisal ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, itu kita bisa konsultasikan lebih lanjut ke dokter dan agar kita bisa menjalani Lebaran itu lebih aman dan nyaman gitu. Jadi karena sudah tahu nih kondisi badan kita sendiri itu seperti apa. Oke, jadi itu sebelum ya dokter. Kalau setelahnya kita periksa lagi, itu lebih kita lega lagi gitu ya. Iya, betul gitu. Oke, jenis medical check up nih dokter yang diperlukan untuk mengontrol kesehatan kita setelah puasa dan juga menjelang Lebaran, itu apa aja sih? Oke, sebenarnya kalau seperti ini itu digolongkan lagi ya, tergantung dari masing-masing individu. Dibaginya ya ada nggak riwayat sakit sebelumnya, riwayat sakit kronis atau sakit bawaan. Dibandingkan dengan orang-orang yang nggak ada riwayat sakit bawaan ya itu berbeda ya. Tapi hal simple yang paling basic yang berhubungan dengan Lebaran, puasa dan makanan enak-enak itu ya, itu hal simpelnya yang mungkin bisa diperiksakan ya, profil lemak, asam urat, gula, seperti itu hal simpelnya. Oke, jadi ada lemak, gula darah dan lain sebagainya nih dokter. Iya. Kadang kalau kita ngomongin soal kolesterol, ya udah sih kita check up-nya kolesterol aja gitu. Tapi apakah pemeriksaan itu hanya ada di check up kolesterol ini aja atau masih ada yang lain nih, sobat? Oke, sebenarnya kalau kita bicarain profil lemak itu ya, emang kebanyakan mayoritas orang-orang tuh taunya ya hanya kolesterol aja. Tapi sebenarnya yang penting itu profil lemak itu bukan hanya
kolesterol aja. Oke. Jadi ada triglycerid, LDL, HDL. Jadi itu ada lemak jahat, lemak baik itu yang juga perlu kita periksakan. Jadi itu banyak orang yang nggak tahu. Jadi ya itu periksanya kalau profil lemak ya profil lemak lengkap gitu. Oke, jadi semuanya udah ada di Simalab gitu ya? Oh iya, ada. Oke, waktu melakukan medical check up yang tepat kira-kira ini kapan, dokter? Oke, kalau semisal bicarain waktunya ya, itu kembali lagi ya, tergantung ya masing-masing individu. Kalau semisal ini belum pernah sama sekali medical check up, kapan waktu terbaiknya adalah sesegera mungkin, ya. Karena ya tujuannya medical check up untuk screening ya, untuk lebih mengenal detail kondisi dalam tubuh kita. Nah, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah pernah medical check up sebelumnya. Nah, disesuaikan nih bagaimana hasil medical check up yang terakhir. Kalau semisal memang itu di usia muda dan hasil medical check up yang terakhir baik-baik aja ya mungkin bisa diulang 1 tahun lagi. Tapi itu tetap rutin ya, setidaknya minimal 1 tahun sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang yang usianya lebih lanjut, itu ya harus lebih sering ya, mungkin minimal 6 bulan sekali, tapi disesuaikan kembali ya dari hasil pemeriksaan medikal yang sebelumnya itu apakah ada yang perlu dievaluasi. Kalau ada yang perlu dievaluasi tergantung nih yang dievaluasi apa. Jadi ada juga yang bisa kita evaluasi lebih cepat gitu. Kalau semisal emang ada yang nggak normal gitu sih. Oke, jadi kalau ngomongin medical check up itu menyesuaikan, bisa 1 tahun sekali atau menyesuaikan kondisi masing-masing individu gitu ya, dokter ya. Kalau terkait usia seseorang, apakah memang ada batasan kalau kita mau medical check up atau ini buat semua umur kita bisa melakukan medical check up, dokter? Oke, kalau bicara medical check up sih semua usia bisa ya. Kadang kan kita mikir kayak anak-anak gitu, ya mungkin lah medical check up apa, kan kalau di pikiran kita ya yang medical check up itu udah yang usia-usia lanjut gitu ya. Betul, sebenarnya enggak. Kayak contohnya hal simpel ya, pada anak-anak berat badan yang susah naik itu pun itu perlu dicek. Simpelnya kita ceknya HB, apakah ini ada anemia, terus kekurangan zat besi atau enggak. Hal simpel seperti itu. Jadi tergantung lagi ya. Nggak ada rentan usia khusus ya, jadi semua usia tuh bisa. Terus contoh lainnya seperti orang-orang yang mau nikah, itu kan ada medical check up pranikah, seperti itu sih. Oke, jadi kalau ngomongin Simalab kita sampai saya ngomong kita serasa kantor saya seperti keluarga sendiri ya. Jadi kalau kita ngomongin Simalab di sana juga selain ada medical check up, katanya sih ada treatment juga. Nah, kalau Sobat K bertanya-tanya medical check up, dengar kata-kata medical check up itu kaitannya kira-kira mahal nggak sih gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas dengan manajer marketing dari Simalab, Mbak Ripka. Pertanyaan terakhir buat Dokter Stella selaku dokter umum dari Simalab sendiri nih, dokter, perlukah kita berpuasa nih saat melakukan medical check up, dan hal-hal apa aja nih dokter yang perlu disiapkan sebelum kita medical check up sendiri? Oke, sebenarnya ada pemeriksaan itu yang diperlukan puasa, ada juga yang enggak. Jadi kalau yang memerlukan puasa ya seperti tadi profil lemak, gula darah puasa, itu pasti perlu puasa. Oke. Terus USG abdomen atau USG perut itu juga memerlukan puasa, dan mungkin ada kondisi khusus yang diminta untuk menahan kencing gitu-gitu. Jadi itu ada persiapan-persiapan memang ya, tergantung dari pemeriksaannya. Jadi apapun pemeriksaannya yang pasti harus lebih baik ya tanya dulu ke dokter atau tenaga medis yang ada, itu persiapan apa aja yang perlu dilakukan. Nah, karena banyak hal nih yang perlu diperhatikan, mulai dari kalau misalnya memang kita ada riwayat sebelumnya, mungkin ya kita perlu membawa tuh riwayat-riwayat pemeriksaan kita yang sebelumnya, biar dokter pun juga bisa mengevaluasi. Lalu juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti ada pemeriksaan juga yang perlu mengetahui juga fungsi ginjalnya ini harus bagus, jadi harus dicek dulu fungsi ginjalnya. Terus juga ada beberapa pemeriksaan yang perlu appointment dulu. Jadi di SIMA ini bukan cuma ada saya dokternya ya. Jadi ada rekan-rekan sejawat lain dari rekan dokter spesialis jantung, spesialis radiologi. Nah, itu ada pemeriksaan-pemeriksaan yang kita
lebih lanjutan ya, seperti USG abdomen itu juga kita nanti ada dokter dengan spesialis radiologi, terus pemeriksaan Eko, treadmill itu juga dengan dokter spesialis jantungnya sendiri. Jadi ya itu perlu appointment karena ya perlu menyocokkan jadwalnya gitu. Jadi memang tergantung dengan kondisi kita. Kalau kita sakit, misal ada keluhan di jantung dan lain sebagainya, itu nggak boleh dokter sembarangan sobat yang menangani itu. Dan Simalab Sobat K menyediakan masing-masing dokter spesialis pastinya untuk Sobat K yang ingin berobat di sana. Ngomongin soal medical check up itu nggak diapa-apain kan ya dokter, nggak bakal sakit atau apa-apa ya kalau kita check up. Kan mikirnya orang-orang medical check up, aduh diapain nih gitu. Kalau saya bilang nggak sakit itu tergantung lagi dari pemeriksaannya ya. Kalau semisal kita ambil darah, ya otomatis ada lah ya sakit karena itu ada jarum yang masuk gitu ya. Tapi kalau semisal pemeriksaan seperti ronsen gitu sih kita nggak ada kerasa apa-apa gitu ya. Tapi yang pasti sobat yang nyaman mungkin kalau kita berkunjung ke Simalab, selain kita udah dapat hasil ronsen ya, kita tahu kondisi tubuh kita, di sana kita juga bisa konsultasi ya sama dokter sebelum dan juga setelahnya. Iya betul. Jadi kan kadang nih ada orang nih mau cek nih karena ya pengen medical check up aja tapi bingung ya mau cek tuh apa aja, takut salah ceknya. Itu boleh banget loh konsul dulu, nanti ya kalau ke Sima ya ketemunya sama saya. Itu boleh sebelum pemeriksaan konsul dulu sama saya, terus nanti setelah ada hasil juga boleh konsul. Jadi jangan takut ya, itu semua disediakan di Sima, jadi boleh konsul before afternya gitu. Konsulnya juga gratis sobat. Oh iya kan? Pastinya, tidak dipungut biaya lagi. Gratis. Kita akan tanya nih seberapa mahal kalau kita medical check up di Simalab gitu ya Sobat K. Kita akan tanya ke manajer marketingnya, ada Mbak Ripka sendiri. Tadi kan kita tanya soal waktu terkait jam operasional di Simalab ini bagaimana Mbak, utamanya periode setelah Lebaran gitu. Kalau untuk jam operasional sih masih nggak ada yang berubah ya Mbak. Tetap kami dari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau hari Sabtu kami jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Untuk hari Minggu kami juga buka loh Mbak. Iya. 7 hari berarti. Iya. Kami untuk hari Minggu operasionalnya setengah hari Mbak. Jadi mulai jam 7 sampai jam 2. Ya jadi kami memenuhi kebutuhannya masyarakat Jember nih Sobat K. Jadi kalau misalkan yang weekday-nya lagi repot kerja, lagi banyak aktivitas, jadi bisa di weekend untuk medical check up-nya. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 9 malam. Betul. Kalau di hari Sabtu jam 7 ya Mbak? Sabtu tetap jam 6. Jam 6 sampai jam 8 malam dan di hari Minggunya jam 7 sampai jam 2 siang. Betul. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak medical check up. Kalau terkait jenis-jenis layanan yang bisa dimanfaatkan pendengar selama masa Lebaran ini di Simalab apa aja? Iya, seperti yang sudah banyak disampaikan oleh Dokter Stella tadi ya Mbak Dewi, mungkin kalau untuk yang pada periode Lebaran ini ya Mbak, before atau after Lebaran itu bisa seperti basic yang disampaikan Dokter Stella. Jadi seperti pemeriksaan lemak lengkap, asam urat, dan pemeriksaan glukosa atau gula. Jadi di Sima sendiri juga itu Mbak semuanya sebenarnya ada. Cuman kalau untuk yang basic Lebaran itu sih Mbak, seperti yang disampaikan Dokter Stella tadi. Untuk jenis paket medical check up di Simalab mungkin ada paket khusus di saat Lebaran ini dokter? Ya, jadi kalau untuk di Sima sendiri ada banyak pilihan paketnya Mbak. Jadi ada mulai dari yang istilahnya standar dengan paket ramah, namanya ada paket peduli, paket bugar, dan yang paling lengkap itu paket sehat Mbak. Jadi di situ nanti semuanya udah komplit gitu. Kalau yang sekarang kita lagi promo itu ada promo yang paket Ramadan Mbak. Jadi seperti yang Mbak Dewi sama Dokter Stella tadi berbincangkan, apakah ada nih pemeriksaan sebelum dan sesudah. Jadi di Sima sudah menjawab semua kebutuhannya masyarakat nih Mbak. Jadi kita cukup periksa 1 kali, jadi nanti kita sudah bisa MCU untuk pemeriksaan lemak lengkap seperti kolesterol, HDL, LDL, trigliserid, asam urat, dan pemeriksaan glukosa darah puasa dan 2 jam. Itu jadi cukup bayar 1 kali, pemeriksaannya bisa 2 kali Mbak Dewi. Jadi bisa diambil sebelum
istilahnya yang pertama dan nanti sesudahnya. Jadi untuk evaluasi gitu. Oke, untuk harga paketnya boleh di-spill dong Mbak, berapa? Karena kayak penasaran banget. Spill ya Mbak ya. Untuk paketnya cukup 650.000 aja sih Mbak Dewi. Jadi kita sudah bisa periksa 2 kali Mbak dengan pemeriksaan tersebut gitu. Jadi nanti pastinya juga nggak hanya periksa aja Mbak, nanti dapat souvenir cantik dari Simak gitu. Sobat Ki penasaran souvenirnya apa? Daftar sekarang ya, karena satu kali daftar udah mendapatkan 2 kali pemeriksaan. Betul banget. Bisa menghubungi mana nih Mbak? Bisa menghubungi di layanan kami ya Mbak ya, di 0896 8297 5373. Oke, di 0896 8297 5373 Sobat. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di nomor WhatsApp kita Sobat K. Anda boleh gabung buat tanya langsung 0811 378 1029. Tadi kayaknya ada Sobat Ahmad Riyadi menyapa kita dan juga ada Sobat Romansyah. Kita tunggu pertanyaan Anda, kita akan kembali setelah satu komposisi lagu berikut ini. Ke Radio Jember di 102,9 FM kali ini masih hadir menemani Anda Sobat K di ruang siar. Ada saya Dewi Indriani. Spesial kita kali ini lagi bahas nih Sobat seputar tips menghadapi Lebaran ya, tentunya dengan menjaga kesehatan. Kita udah bahas seputar medical check up dan juga bahas pola makan kita ketika Lebaran nanti harusnya kayak gimana. Waktunya saya Dewi Indriani bacakan beberapa pertanyaan dari Sobat K. Sudah ada 3 pertanyaan terpilih nih. Pertama ada Sobat Riyadi. Dokter, saya mau tanya, kalau saya makan bakso, terus sate dan beberapa makanan lain secara bersamaan, itu kira-kira boleh nggak sih? Oke, kalau bicara boleh nggaknya ya, bolehnya sih boleh-boleh aja ya. Oke, cuman perlu diperhatikan adalah ini, kebiasaan makan yang sebelumnya, kan biasanya kita nggak makan langsung banyak menu gitu ya. Kalau misal di tiba-tiba kita makan banyak menu dan dalam jumlah banyak, itu yang perlu diperhatikan adalah pencernaan lagi. Kalau tergantung ya dari tiap-tiap orang ya, tingkat ketahanannya. Jadi kalau semisal nggak tahan nih, ya itu kembali lagi mungkin bisa ada gangguan di lambungnya, terus atau yang bisa muncul diare atau bisa muntah, seperti itu sih. Kalau saya kuat-kuat aja, tapi nggak kuat ketika lihat timbangan. Oke. Nangis saya. Iya, tapi sebenarnya memang yang mengerti diri kita sendiri, yang mengerti diri sendiri itu ya adalah kita sendiri. Betul. Kalau saya nggak bisa mengerti kenapa bisa tambah setelah hari raya, tapi semoga hari raya ini nggak nambah ya. Iya, kan sudah tahu tips-tipsnya kan. Harusnya sih ini kepake nanti Sobat. Oke, pertanyaan yang kedua dari Sobat Soleh. Minum, aduh mana tadi pertanyaannya? Oh sudah saya ganti di sini. Minum obat penurun kolesterol tanpa check up apakah diperbolehkan? Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara obat kolesterol ya, ini ada bukan cuma satu macam ya gitu. Jadi memang sebaiknya itu kita cek dulu dong. Kan ya masa sih kita berani memasukkan sesuatu dalam tubuh tanpa kita tahu tubuh itu perlu atau enggak. Gitu. Jadi ya baiknya kita cek dulu. Nanti dari pemeriksaan itu ya dikonsultasikan ke dokter memerlukan obat atau enggak gitu. Dan kalau misalnya memerlukan obat apa yang diberikan. Jadi ya yang pasti harus cek dulu ya dan konsultasi lebih lanjut. Udah dijawab Sobat Soleh. Ini ada Sobat Nurul tanya Sobat K, dada saya sering sakit dokter, apakah itu tanda-tanda gangguan jantung? Kapan waktunya saya check up dan jenis check up apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Saya nggak tahu namanya katanya. Oke, kalau semisal bicarain dada sering sakit ya, nyeri dada itu kan memang kebanyakan takutnya ya kan ke jantung tuh, tapi sebenarnya nggak selalu itu harus keluhan dari jantung, karena bisa jadi itu dari paru-paru, bisa juga dari jantung sih memang, atau juga mungkin asam lambung yang naik, atau kadang hanya ototnya aja. Jadi ya kalau semisal pemeriksaan apa yang dibutuhkan dikonsultasikan dulu ya. Saya nggak tahu nih, belum periksa terus saya langsung anjurin ini, itu nggak boleh kalau kayak gitu, karena emang
harus saya periksa maksudnya simpelnya ya memang saya perlu tanya lebih lanjut ya, keluhannya seperti apa, terus itu munculnya saat apa, memberatnya saat apa, berkurangnya saat apa. Lalu juga saya harus melakukan pemeriksaan fisik ya. Saya dengarkan suara jantungnya, parunya, lalu pemeriksaan fisik yang lain. Lalu nanti baru saya bisa menganjurkan untuk pemeriksaan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, jadi kayaknya harus ketemu dulu dengan Dokter Stella, dokter umum dari Simalab. Sobat K, silakan datang aja langsung di Jalan Gajah Mada nomor 199 Jember. Ketika memang udah ketemu, nanti diperiksa dan nanti ketahuan ya. Bakalan diperiksa medical check up yang dibutuhkan apa, karena harus tahu kondisi tubuh itu tadi gitu. Iya, betul. Oke, tenang, nanti yang nge-WA kita bakal kita kasih call centernya dari Simalab. Ngomongin soal medical check up nih dokter, berarti kan medical check up betul-betul harus rutin dilakukan. Manfaatnya rutin melakukan medical check up ini apa dokter? Takutnya kan kadang kita mikir, medical check up kok rutin, buang-buang uang aja, toh aku sehat gitu. Iya. Oke, jadi kenapa kok rutin ya? Memang gunanya medical check up ini kan screening ya. Bukannya kita cari-cari penyakit sebenarnya kan, takutnya orang-orang aku nggak ada keluhan juga nanti kalau misalnya medical check up malah tahu sakit ini sakit itu gitu. Justru ya tujuannya screening tuh itu. Jadi kalau semisal emang ada sesuatu yang istilahnya yang nggak seharusnya dalam tubuh kita, itu perlu dievaluasi. Tujuannya apa? Untuk mencegah supaya kondisi itu nggak jadi lebih berat kayak gitu. Kan lebih baik kita bisa tahu lebih awal ya daripada nanti mengobati pada akhirnya. Iya, kalau misalnya kita mau bicarakan tentang buang-buang uang ya bukannya ini saya mendoakan untuk sakit atau gimana, bukan. Tapi kalau semisal kita tahu lebih awal, bisa kita obati lebih awal ya, lebih dini, itu ya otomatis prognosisnya ya kayak proses penyembuhannya itu bisa lebih baik dibanding kalau sudah berat, otomatis ya nanti membutuhkan terapi yang lebih istilahnya rumit, ya otomatis bisa jadi ya malah keluar uangnya jauh lebih banyak. Betul. Apalagi keluhannya di organ-organ khusus. Iya, seperti betul. Tadi jantung, takutnya juga di bagian perut, bagian ginjal. Kita kan nggak tahu ya Sobat K. Jadi kita di sini tahu seberapa penting sebenarnya medical check up itu. Oke, karena tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Dokter Stella, waktunya saya ngobrol sama Mbak Ripka nih. Mbak Ripka, ngomongin soal Simalab, pasti yang nggak akan luput dari pertanyaan pendengar itu diskon. Gimana nih, ada diskon nggak dalam periode dekat ini? Nah, kalau untuk Lebaran sendiri sih itu tadi sih Mbak, untuk promo itu jadi kita transaksi 1 kali, itu kita bisa pelaksanaan 2 kali. Dan enaknya promonya itu sampai 15 Mei Mbak Dewi. Sampai 15 Mei, Nggak cuman itu Mbak Dewi, jadi kalau misalkan yang sibuk nih tapi pengen ambil paket itu tapi bukan dalam jangka waktu dekat, jadi pelaksanaannya bisa sampai 30 Juni Mbak. Oke, yang penting daftarnya sekarang aja gitu ya. Yang penting daftarnya sekarang, pelaksanaannya nanti nggak apa-apa gitu sih Mbak. Ini jadi tarif spesialnya 650.000 Sobat. Ada kolesterol, HDL, LDL, trigliserida, asam urat, gula darah, dan juga gula darah puasa dan juga gula darah 2 JPP. Waktu itu saya pernah nih melakukan ronsen dan lain sebagainya. Saya tahu harganya tuh berapa gitu ya. Satu ronsen tuh kayaknya nggak berkisar 199 sampai 250-an. Satu aja nih, satu aja. Tapi ini udah dapat 6 sampai 7 paket Sobat, 650.000 aja. Silakan Sobat K, Anda bisa hubungi 0896 8297 5373. Promonya sampai tanggal 15 Mei. Kalau Anda masih mudik sampai tanggal 15 Mei, aduh enak banget ya mudiknya sampai 15 Mei. Sobat K bisa daftar ya, liburnya. Bisa daftar sekarang, nanti itu masih berlaku sampai Juni. Sobat, 650.000. Dan nggak perlu khawatir Mbak Dewi. Jadi kalau pasien nih, bapak ibunya mau periksa tapi nggak bisa datang ke SIMA, kita bisa ambil darah ke rumah. Jadi bisa ambil darah di rumah. Lebih nyaman, lebih mudah.
yang pasti hasilnya akur. Oke, ini cocok banget juga buat kita yang mager-mager ya dokter, Betul, mau yang keluar, mager-mager keluar takut kena macet betul. ya kan. Bisa banget nanti kami yang datang ke rumah Bapak Ibu yang mau Oke, periksa. medical check up sobat bisa dilakukan di rumah, di mana lagi kalau bukan di Simalab. Tapi buat sobatnya yang pengen jalan-jalan sekalian, ya udah datang aja di Jalan Gajah Mada nomor 199 Jember. Oke, mungkin kita ngobrolinnya kali ini soal puasa dan juga lebaran, kaitannya tuh dengan kolesterol dan lain-lain ya Mbak ya. Betul. Tapi kalau ngomong medical check up yang tersedia di Simalab tuh medical check up apa aja? Ya, jadi di Semas sendiri lengkap Mbak. Jadi nggak hanya pengambilan darah aja ya. Untuk kita juga menyediakan rongsen. Jadi pemeriksaan seperti yang mungkin disampaikan dari Dokter Stella tadi, ada pemeriksaan foto toraks dan lain-lain. Mungkin mau foto untuk lututnya, maupun foto untuk tangan, dan pemeriksaan foto gigi kita juga tersedia loh Mbak. Ada. Iya, jadi untuk pemeriksaan juga penunjang seperti untuk USG itu kita bisa melayani untuk semua USG, sama untuk treadmill, untuk ekokardiografi, untuk pemeriksaan audiometri untuk pendengaran kita juga bisa. Oke, kalau ada gangguan dari pendengaran juga bisa ke Simalab. Nanti juga bisa konsultasi dengan dokter Stella. Betul, bisa konsul dulu. Setelah terima hasil juga bisa konsul lagi nih Mbak. Yang paling penting free, tanpa tambahan biaya. Kalau konsultasi sama dokter Stella free sobat K ya. Jadi tunggu apa lagi, hubungi nomor yang tadi saya sebutkan 0896 8297 5373. Mungkin ada beberapa orang yang pengen ke Simalab nih Mbak, tapi masih kayak ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, tapi malu gak mau nanya di nomor WA itu tadi. Betul. Bisa lihat-lihat penjelasan di media sosial yang dimiliki oleh Simalab? Bisa Mbak, bisa di website kami di simalab.co.id atau follow IG kami di Lab Sima. Oke, jadi simalab.co.id dan juga di Instagram Lab Sima. Kalau sobat K malu-malu tanya WhatsApp di nomor yang tadi saya sebutkan, bisa langsung kunjungi simalab.co.id dan juga Lab Sima. Terima kasih banyak untuk Mbak Ripka dan juga Dokter Stella. Hati, Mbak Dewi. Oke, sama-sama Mbak. Tetap sehat semuanya. Hati-hati di jalan kalau nanti mau mudik atau mau libur. Buat Sobat K juga tetap jaga kesehatan selalu. Lain kali kita akan nyapa Sobat K tentunya dalam program dan juga jam yang berbeda. Saya masih akan terus hadir menemani Anda Sobat sampai jam 2 nanti. Selamat pagi.